Percaya atau tidak, dua cara ini bisa kalian jadikan sebagai cara untuk meringankan hutang pinjaman online kalian. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra dan di video kali ini saya akan membahas terkait masalah atau mungkin solusi yang mungkin bisa meringankan hutang kalian agar kalian tidak terjebak di penipuan dan juga tidak termakan omongan-omongan ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan pengen menipu kalian dan meraup keuntungan dari kalian. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui di sini bahwa masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu kadang ya mau nggak mau data kita mungkin juga akan tersebar. Jadi resiko di dalamnya adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pengen mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, mengaku-ngaku sebagai oknum pinjol yang akan memberikan kalian keringanan hutang, pelunasan hutang, penghapusan denda dan bunga, tapi nyatanya dia bukan, tapi akan menipu kalian ya. Nah, sekarang ada dua hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah teman-teman harus mengajukan sendiri keringanan atau mungkin potongan bunga, penghapusan denda langsung ke aplikasi pinjolnya. Itu bisa dan itu memungkinkan. Tapi prosesnya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, kalau misalnya kita baru telat beberapa hari, ini sangat sulit. Mereka mungkin akan sedikit mengabaikan. Tapi kalau udah lebih berbulan-bulan, nah baru tuh mereka akan membicarakan, membahas dan coba-coba menghitung klausul-klausul yang disampaikan ya. Nah itu adalah poin yang pertama. Jadi kita sebagai proaktif, kita yang aktif, kita yang jemput bola. Nah sedangkan yang kedua ini mungkin cukup kayak pasif ya, menunggu tawaran dari oknum pinjolnya. Bukan oknum ya, orang dari pinjolnya yang menaruhin untuk penghapusan bunga dan denda. Dan itu nyata dan itu memang faktanya ada dan terjadi. Salah satunya yang paling sering yang saya dengar itu dari Ada Kami teman-teman ya. Nah mereka akan menawarkan, Pak, Bu, kalau bisa melunaskan ini utangnya di bulan ini kalau sampai tanggal 11 akan bisa ada potongan bunga atau denda atau penghapusan bunga dan denda. Jadi bayar hutang pokoknya aja. Nah itu biasanya terjadi rata-rata sepengetahuan saya itu minim itu 6 bulan ke atas. Nah buat teman-teman yang sebelum 6 bulan sudah mendapatkan tawaran dari pinjolnya, bisa disebutkan nama pinjolnya apa, biar teman-teman bisa sharing di kolom komentar bersama teman-teman yang lain. Barangkali ini sangat-sangat membantu teman-teman kita yang kesusahan di luar sana. Ya, jadi itu teman-teman ya. Kalau nggak kalian yang minta, pinjolnya yang nawarin. Udah, kalau ada pihak ketiga, katanya orang dalam lah, katanya joki lah, katanya apapun itulah, yang katanya bisa memberikan pelunasan-pelunasan, jangan asal dipercaya. Ya, karena bisa jadi ya, itu adalah modus penipuannya untuk menipu kalian. Ini jahat banget sih. Orang udah kesusahan, terlilit masalah hutang pinjol, malah ditipu juga. Ya, ini banyak terjadi. Ini bukan asal cuap doang saya teman-teman. Karena beberapa coba deh teman-teman main-main di grup Facebook ya yang membahas tentang galbe pinjol kayak gini. Itu banyak banget keluhan-keluhan yang tadinya ketipu, yang mana harusnya sekarang korban-korbannya udah pada sadar dan juga harusnya sekarang udah pada ngerti mana yang nipu dan mana yang tidak ya. Jadi lebih baik fokus aja ke pinjolnya, selalu negosiasi. Mau ditolak kayak nggak apa-apa, besok nego lagi, gitu aja. Nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin stres ya teman-teman ya. Jadi ayo semangat, saya yakin teman-teman semua pasti bisa, saya yakin teman-teman semua pasti bisa membereskan semua masalah ini dengan baik. Oke? Nah itu adalah dua hal yang harus teman-teman ketahui. Nah proses perjuangannya memang akan mengalami penolakan. Namanya juga kita pengen dapatin gratisan ya. Jadi ya kerjanya harus ekstra lebih keras. Ya setiap ada penagihan negosiasi. Pak bisa nggak ini pura-pura aja akan diusahakan untuk mencari dana talangan gitu ya. Padahal ya kalian uangnya sudah punya tapi kalian masih simpen tuh uang kalian. Gitu aja. Ya itu akan jauh lebih mempermudah. Orang ini ada bisa minjem lagi nih dari yang sebelumnya orang ini susah ditagih, sebelumnya orang ini suka pasrah. Nah ini ada peluang dan ada kesempatan nih orang ini mau membayar. Nah pasti mereka akan mendiskusikan. Nah proses mereka pun di belakang layar juga nggak semudah itu ya. Ada approval, ada pertimbangan, ada pelaporan dan lain sebagainya. Karena ini kan menyangkut penghapusan denda ya. Itu penting sekali teman-teman ya. Dan satu hal lagi, biasanya ketika kalian awal kali mengajukan keringanan ini, kalian akan ditawarkan untuk pecah cicilannya. Atau mungkin dari tagihan cicilan itu disuruh nyicil lagi. Nah itu nggak saya sarankan. Karena itu akan membuat utang kalian makin besar teman-teman. Akan membuat utang kalian akan semakin besar dan besar lagi gitu loh. Nyicilnya jadi double kan. Bulan depan ada cicilan sebelumnya, bulan ini jadi cicilan lagi. Makin double-double.
Ya, menurut saya denda dan bunganya itu nanti lama-lama hampir sama dengan denda kalau kalian nggak bayar utang kalian tuh. Jadi maksimal utang kalian itu akan jadi besar. Yang tadinya mungkin ya utang kalian itu cuma 1 juta, ada cicilan 300 ribu, kalian pecah jadi 3 bulan. Nah kalian 3 bulan ini, 3 bulan ini saat yang katakanlah kalian butuh 300 ribu tadi itu akan jadi utang baru loh teman-teman. Jadi tadinya yang kalian mentok 1 juta denda dan bunga kalian karena 100% dari utang pokok itu maksimalnya, jadinya kalian jadi 1,3 maksimalnya karena ada utang baru, muncul utang baru dari cicilannya tadi. Gitu teman-teman. Ya, jadi lebih baik tinggalkan hal-hal seperti itu. Lebih baik berjuang untuk dapat keringanan. Cuman hal ini memang bisa dirasakan manfaatnya bagi teman-teman yang galbanya udah lama. Yang baru-baru akan sangat susah sekali untuk mendapatkan keringanan. Paling solusinya ya diminta itu tadi. Diminta apa? Diminta untuk dipecah cicilannya atau cicilannya itu tadi dicicil lagi. Nah itu saya sarankan jangan dilakukan. Oke? Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.